Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Coba tanya mereka, tahukah kamu kalau suatu pagi kamu mendapati airmu itu kering, keran yang kamu putar itu tidak mengocorkan air, langit yang kamu tatap itu tidak menurunkan hujan, kekeringan di mana-mana. Pertanyaannya, famayyatikum bima'im ma'in, siapa kiranya yang mampu mengalirkan air dari langit itu? Apakah presiden? Apakah gubernur? Apakah raja? Apakah bupati? Apakah orang kaya? Apakah polisi? Apakah orang kuat? Bukan. Satu-satunya zat yang mampu mengalirkan air adalah Allah Jalla Jalaluhu. Seringkali kita disindir oleh ayat Al-Quran di surat Al-Muluk yang setiap hari barangkali kita baca. Di surat Al-Muluk Allah berfirman di ayat yang terakhir, yaitu ayat 30. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra famayyatikum bima'im ma'in. Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Coba tanya mereka, tahukah kamu kalau suatu pagi kamu mendapati airmu itu kering, keran yang kamu putar itu tidak mengocorkan air, langit yang kamu tatap itu tidak menurunkan hujan, kekeringan di mana-mana. Pertanyaannya, famayyatikum bima'im ma'in, siapa kiranya yang mampu mengalirkan air dari langit itu? Apakah presiden? Apakah gubernur? Apakah raja? Apakah bupati? Apakah orang kaya? Apakah polisi? Apakah orang kuat? Bukan. Satu-satunya zat yang mampu mengalirkan air adalah Allah Jalla Jalaluhu. Sekuat apapun manusia, satu titik saja air hujan tidak mampu ia turunkan. Namun dengan kekuasaan Allah, berjuta-juta bahkan bermiliar atau bertriliun-triliun air hujan bisa Allah turunkan dengan kudrat dan iradatnya. Maka hari ini kita perlu sadar bahwa ketika Allah menahan sesuatu, pasti ada sesuatu dari dalam diri kita yang tidak mampu kita tahan. Ada maksiat yang membuat rizki kita tertahan. Ada dosa yang membuat rezeki kita tertahan. Ada kesalahan-kesalahan yang membuat Allah menahan karunia-Nya kepada kita. Banyak di antara kita yang mengaku soleh padahal salah. Banyak di antara kita yang sebetulnya salah namun mengaku soleh. Oleh karenanya, maka melalui mimbar yang mulia ini Khatib Al-Faqir mengajak diri khatib pribadi dan jamaah semuanya agar sama-sama kita bertaubat, agar sama-sama kita beristighfar, agar sama-sama kita mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagaimana Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh beberapa orang yang datang berkonsultasi kepada beliau, "Ya Imam, tolong berikan kepada nasihat, berikan kepada saya nasihat karena saat ini saya sedang menderita karena kekeringan." Jamaah kedua bertanya, "Ya Imam, tolong berikan nasihat kepada saya karena saat ini saya sedang menderita sebab saya belum juga diberikan keturunan." Jamaah yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, "Wahai Imam, tolong nasihati saya karena saat ini saya sedang menderita karena kesulitan ekonomi." Untuk tiga pertanyaan yang berbeda, ternyata Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban yang sama. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Muridnya bertanya, "Ya Syekh, pertanyaannya beda, kenapa jawabannya sama?" Apa jawab Syekh Hasan Al-Basri? Beliau menjawab, "Wahai Ananda, muridku, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Tiga masalah dijawab dengan hanya satu solusi saja. Ketika kita kekeringan, ketika kita sulit mendapat keturunan, ketika kita ternyata sulit ekonominya, jawabannya perbanyaklah istighfar. Karena sebetulnya rizki mah ada, air mah ada, hujan mah ada, tertahan. Siapa yang tahan? Kita. Karena dosa-dosa kita menahan rizki-rizki itu untuk sampai kepada kita semua.